12 peserta tereliminasi kini memiliki kesempatan kedua untuk tampil kembali di panggung spektakuler. Tetap dukung peserta favorit kamu dengan cara berikut ini. Dimeriahkan oleh Unity, Fadli, dan Ade Govinda. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 babak eliminasi Sabtu dan Minggu 20 dan 21 November jam 6 sore live di Trans TV. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, silakan duduk guru-guruku. Mas Reza silakan duduk. Bukan, itu suara Mas Reza. Mas Reza itu Jamaah siapa? juga tahu Mas Reza ini Masya Allah adalah seorang perada marinir yang viral Masya Allah dengan gitu sholawatnya. ya. Kita akan bahas nanti mengenai Mas Reza karena di sini jamaah juga sangat menunggu-nunggu sekali. Jamaah yang ada di rumah pasti pernah mendengar istilah wanita yang baik akan dapatkan laki-laki yang juga baik. Tapi pada kenyataannya benar bisa dapetin kayak gitu. Ada yang bilang susah loh. Terus gimana caranya bisa mendapatkan atau bisa menjadi contoh nih wanita yang baik mendapatkan laki-laki yang baik. Kalau aku sih insya Allah udah dapat ya, insya Allah, amin. Tapi kita akan bahas pagi hari ini. Tema kita adalah wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Mungkin untuk Ustadz Maulana. Amin. Amin. Baik. Aminin ya, amin. Amin. Ya, Rabbal alamin. Jamaah yang ada di rumah langsung aja aku punya tayangan nih. Jodohku ternyata temanku sendiri. Kita lihat tayangannya, silahkan. Video viral diunggah oleh akun TikTok @madunfoto pada Sabtu 9 Oktober 2021. Momen bahagia pasangan suami istri saat melangsungkan prosesi pernikahan itu diabadikan oleh fotografer bernama Madun dan telah ditonton hingga 2,1 juta kali. Dalam video di akun @madunfoto tersebut juga memberikan keterangan bahwa sang pasutri seperti menjaga jodohnya dari SD. Kalau teman SD saya Punya nggak? Punya nggak? banyak sih teman SD saya. Siapa? Tapi kan udah punya pasangan semua. Pasti ada yang belum. Coba dilihat di kontak handphonenya satu-satu. Kalau belum, Kalau belum. Kalau belum. tua banget. Baik, ini menarik sekali kalau kita bicara mengenai jodoh ya jamaah yang ada di rumah. Kita pasti punya, segudang banyak deh calon-calon gitu kan. Tapi aku harus nanya sama mantan pengantin baru kita, Ustadz Syam. Semuanya mantan pengantin baru tau. Yang terbaru. Kecuali Mas Reza belum nih. Oh Mas Reza ya, nanti Siap. kita bahas. Ustadz Syam, apakah benar jodoh itu bisa menjadi, jodoh kita itu tergantung. Jodoh itu adalah kriteria menjadi cerminan diri kita sendiri. Apakah jodoh adalah cerminan diri kita sendiri Ustadz Syam? Waduh, langsung pertanyaannya nih. Langsung mohon penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku, Ustadz Maulana, Ustadz Zanada, Mas Reza, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi Rabbil Alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya Rabbal Alamin. Pertanyaannya langsung kita jawab. Apakah jodoh itu cerminan diri? Maka jodoh bisa menjadi cerminan diri atau pelengkap diri. Jadi ada dua nih, cerminan diri atau pelengkap diri. Subhanallah, pasti ada yang mengelak di luar sana. Bagaimana dengan Fir'aun? Fir'aun kok ketemunya wanita solehah seperti Ratu Asia? Bagaimana dengan yang lainnya misalnya Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah seorang nabi yang saleh, tapi kok bertemu dengan istrinya yang tidak taat kepada Allah? Maka subhanallah, kisah-kisah ini memang ada. Namun pada dasarnya jodoh itu adalah seorang yang membuat kita mendekatkan diri kepadanya secara naluri, secara fitrah. Karena Nabi SAW dalam riwayat diceritakan ada seorang wanita
Makkah yang ikut bersama dengan baginda Nabi SAW untuk hijrah ke Madinah. Jadi di Makkah ini wanita ini terkenal hobinya tuh bikin orang ketawa gitu. Orangnya ceria gitu ya. Orangnya ceria, dengan bahagia, dengan bangga. Ikut hijrah ke Madinah, ya ke Madinah temennya yang gitu-gitu juga. Yang hobi juga untuk membuat orang tertawa. Maka baginda Nabi SAW bersabda bahwasanya sebenarnya ini jodoh itu sudah saling mengenal jauh sebelum kita diciptakan. Sudah saling mengenal jauh sebelum kita diciptakan, maka mereka akan mencari satu dengan yang lainnya. Walaupun misalnya ada segudang kriteria tadi. Namun itu hanya pelengkap. Pada dasarnya mereka akan saling menyukai, saling mencintai, saling menyayangi meskipun mereka baru saling mencari. Subhanallah. Yang pertama, jodoh itu cerminan diri. Betul, dalam Al-Quran disebutkan al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Yang buruk ya ketemu yang buruk, yang baik ya ketemu yang baik. Hikmah dari ayat ini, ulama mengatakan bahwasanya carilah kehidupanmu, pergaulanmu itu harus dijaga. Artinya di mana engkau mencari di situ engkau akan menemukannya. Kalau engkau memperbaiki diri, berusaha memperbaiki diri, maka baginda Nabi SAW bersabda, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa dan tidak ada yang bisa memanjangkan umur kecuali perbuatan baik. Namanya jodoh sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisakah direvisi? Bisa. Dengan cara apa? Dengan memperbanyak berdoa. Ya kali Allah memberikan seorang yang jahat kepada orang yang senantiasa berdoa kepada Allah meminta yang baik. Tapi teman-teman sekalian, baik itu bisa jadi di mata manusia tidak baik, tapi di mata Allah itu baik. Contoh misalnya ada seorang yang bertemu dengan, langsung saja Asia bertemu dengan Fir'aun. Hikmahnya apa? Hikmahnya menguji kesabaran Ratu Asia. Hikmahnya apa? Menguji kesalehannya seorang Ratu Asia. Karena dipertemukan dengan orang yang tidak mengaku sebagai manusia, yang mengaku sebagai Tuhan, maka subhanallah diuji pada saat itu. Berarti itu baik di mata Allah Subhanahu wa taala meskipun buruk di mata manusia. Adapun orang yang mengatakan, "Wah, enak banget ya jodohnya, baik banget jodohnya, kaya raya." Belum tentu. Siapa tahu itu adalah ujian bagi dia. Ujian yang mana? Ujian yang membuat dia apakah dia terlupa akan dirinya sendiri atau lupa kepada Allah atau malah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelengkap diri. Yang mana itu pelengkap diri? Karena minimal kita manusia itu disebutkan dalam Al-Quran bertemu dengan sesama. Sesama apa? Sesama hidup. Ya kalau kata Profesor Dr. Quraish Shihab harus sama-sama hidup minimal. Iya dong, nggak bisa kalau nggak hidup. Hidupnya itu bukan berarti dia bernyawa. Apa sih definisi hidup itu? Hidup itu berakal. Contoh, berakal yang pertama, sama-sama bisa berpikir. Kalau yang satu pikirannya mungkin tinggi, yang satu mungkin dikasih pikiran yang nggak terlalu tinggi. Akhirnya yang satu melengkapi yang tidak terlalu tinggi tadi. Sama-sama bergerak. Kalau yang satu mungkin gerakannya lebih cepat, ada yang agak lamban sedikit. Berarti saling melengkapi. Yang ketiga adalah hidup itu adalah harus merasa. Yang satu perasaannya tidak terlalu peka, tapi satu lebih peka lagi. Saling melengkapi. Subhanallah. Allah Ta'ala. Itulah yang terjadi antara Jihan dan Ustadz. Subhanallah. Amin. Aku kenalin ya jamaah, Masya Allah ini adalah Prada Marinir viral ya. Namanya Mas Reza Prasetya Wibowo. Masya Allah suaranya merdu apalagi ketika sholawatan. Masya Allah jamaah yang ada di rumah pasti mikir, aduh ini laki-laki soleh gagah pasti ini idaman saya. Tapi pertanyaannya, Mas Rezanya udah punya pasangan apa belum? Belum. Wah pas banget kalau gitu. Belum ya jamaah ya. Tanya dulu umurnya berapa. Umurnya berapa? 21 tahun. Oh, baru 21 tahun. 21 tahun. Ya Allah, ini pasti yang nonton perempuan-perempuan langsung paling depan nih. 21 tahun. Ya udah deh, biar jamaah makin penasaran kriterianya insya Allah untuk menjadi calon pendampingnya itu seperti apa sih? Baik. Yang rajin Tentunya- push up enggak ya? Tentunya semua yang diharapkan adalah mendapatkan wanita yang soleh, bisa Soleh, menjaga amin. lisannya, bisa menjaga pandangannya, bisa menjaga hatinya, serta berbakti kepada orang tua dan mertua. Khususnya yang mencintai alam. Mencintai alam, kenapa? Betul sekali. Kenapa? Karena saya mencari wanita tersebut itu karena sehobi dengan saya. Oh, memang sehobi. hobinya Mas Frekuensi. Reza apa? Senang. Jadi kami sehari-hari itu senang sekali untuk siram-siram tumbuhan gitu. Masya Jadi Allah. jangan sampai ada yang merusak gitu, sangat gak suka saya Gak gitu. suka ya? Iya, Karena betul. itu aset untuk generasi mendatang Betul ya. sekali. Mas Reza ini Aku senang sekali, terima kasih ya buat kedatangannya Masya Sama-sama. Allah.
Harusnya kalau datang ke Islam itu Indah itu pasti banyak banget yang mau ditanyain. Karena ini kesempatan untuk bertanya sama guru-guru kita. Ada nggak yang mau ditanyain? Ada. Wow. Izin Ustadz. Katanya wanita terbaik akan mendapatkan laki-laki yang terbaik juga. Amin. Tapi mengapa masih ada wanita soleha atau laki-laki soleh malah mendapat jodoh? Terkadang orang yang pemarah bahkan berbalik dari sifat dirinya. Waduh. Ada seperti itu. Emang benar? Bagaimana kalau harus seperti itu? Apakah berkaca pada yang tadi Ustadz saya bilang Fir'aun dan Aisyah? Asia. Asia. Jadi aku mohon penjelasannya Ustadz. Oke, aku juga baik. penasaran. Ini Jamaah seru, juga penasaran. ini seru kayaknya nih karena Seru jawabannya banget. dong. Seru banget. Pas banget. Kan saya suaranya gede, istri saya suaranya kecil. Nah, Melengkapi. Melengkapi. Jadi suaranya Istri sedang... Ustadz Anada. Jangan-jangan itu sampai istri saya meninggal ya? Hah? Enggak juga kan? Enggak. Ya Allah. Ya Allah. Mas Riza, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita yang jadi rahasia rezeki, jodoh dan ajal. Tuh 2 3. Rezeki, jodoh, ajal. Tuh 2 3. Rezeki, jodoh, ajal. Tuh 2 3. Rezeki, Jodoh aja. akhirnya ikut-ikutan juga Ikut ya. juga ya. Baik. Harus mulai Nah, terbiasa ya. berbicara tentang jodoh. Kenapa ada orang yang jodohnya ternyata tidak sama dengannya? Nah, itulah harmonisasi. Kalau memang dua-duanya baik, cuma ada perbedaan karakter saja, suaranya besar kayak saya dan istri saya suaranya kecil, ya itu lumrah, itu biasa. Yang dipertanyakan ini, kenapa ada orang soleh mendapatkan jodoh sebaliknya? Tadi sudah dibahas oleh Ustaz Sam sebagai lahan ujian, lahan ibadah untuk bisa bersabar, bersungguh-sungguh serta berdoa. Yang suka berdoa itu yang senantiasa ku menangis. Oh terzolimi. Terzolimi. Ku menangis. Ku menangis. Ampuni aku ya Allah. Aku ingin mendapatkan jodoh terbaik dalam hidupku. Kejamnya. Bengkai kamu dari sini. Oh, gitu. Terakhirnya gitu ya. Kenapa? Karena supaya dengan adanya suami atau pasangan yang seperti itu bisa jadi menambah kesabarannya, bersungguh-sungguh dalam beribadah, bahkan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Bukankah seperti itu? Bagaimana mungkin Ratu Asia tidak dikasih istana yang megah di sorga, lebih bagus daripada istana aja di dunia, kalau bukan karena adanya ujian dari Fir'aun sendiri, yakni suaminya. Mbak, berarti dengan adanya pasangan seperti ini adalah lahan ibadah, lahan ujian, lahan untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah. Berikutnya, mohon maaf kepada semuanya. Jadi kalau menyimak pertanyaan dari Mas Reza tadi, mungkin juga pertanyaan di rumah. Lah, atau yang lagi nonton nih. Iya, Aduh, pasti banyak gimana? yang nanya Kenapa gitu. sih saya tidak sama dengan suami? Mengikuti ujian supaya dapat pahala sehingga diangkat derajatnya. Tapi ingat ya, mohon maaf, yang namanya manusia, sepanjang dia hidup, maka sepanjang itu masih ada peluang untuk jadi orang baik. Dan jangan pernah menghalangi orang untuk menjadi orang baik. Dan jangan menjudge atau menjelekkan orang. Bisa jadi tiba-tiba dia endingnya, di akhir ayatnya dia jadi orang baik. Maka orang bisa berhak untuk bisa jadi orang baik. Makanya kepada istri ataupun suami yang mungkin pasangan hidupnya tidak sesaleh dia, maka jadikanlah ini adalah lahan dakwah buat kita untuk mengingatkan, mendakwai pasangan, atau mendoakan pasangan, atau mengajaknya untuk beribadah bareng. Bukankah orang yang mengajak bareng berarti mendapatkan pahala yang besar kan? Bukankah orang yang diuji dengan pasangan yang saya notabene mungkin pasangannya tidak
Aduh Beda ya Allah. sifatnya, ya. Ya harus bertambah kesabarannya. Jadi artinya jadikan ini lahan untuk ibadah, lahan untuk perbaikan diri, lahan untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Masya Allah, berarti itulah yang dibilang ujian hidup itu bisa Iya. melalui orang terdekat kita gitu Banget ya. orang terdekat kita. Kalau kita bisa melewati atau bahkan merubah pasangan kita jadi lebih baik, Masya Allah, Karena berarti kan pahalanya luar biasa ya Ustaz ya. ada empat macam keluarga yang ada dalam Al-Quran. Iya. Keluarga Ratu Asia, keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Nuh, bahkan keluarga Abu Lahab. Dan semua itu menjadi contoh dalam hidup yang sekarang bisa kita menjadi sesuatu pelajaran menjadi lebih baik buat kita Iya, gitu karena ya. pasti kita kalau mau disuruh pilih pasti mau seperti keluarga Nabi Ibrahim sih. Masya Allah, Iya. terima kasih Ustadz Maulana Iya, untuk iya. penjelasannya. Kita lanjutkan lagi, jamaah yang ada di rumah terjawab ya, insya Allah terjawab. Sekarang aku mau nanya sama guru kita, satu-satunya perempuan di sini. Kita harus bertanya dan butuh jawaban dari sudut pandang perempuan juga Iya, Ustazah Nada. betul. Kalah nih saya ini sendiri ternyata ya. Iya, Ustazah. Namanya manusia pasti punya aib ya, pasti ada ya. Dan Allah senantiasa menutupi aib hambanya gitu Iya. ya. Kalau masalah pernikahan nih, aku kepo banget nih. Perlu gak sih nih kalau sama pasangan ini sebelum menikah kita kasih tahu dulu sebenarnya aku punya aib kayak gini gitu. Atau gak boleh diomongin. Atau bahkan ada yang memang harus diomongin. Iya. Sebelum menikah ya? Sebelum menikah. Sebelum menikah. Makanya aku penasaran butuh jawabannya sekarang Ustazah Nada. Baik. Mas Noni makasih, Mas Reza izin dan juga Silakan, Ustaz Ustazah. Syam Maulana yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma bitta'allum wa arsala li ta'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ulama'il atqiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita belajar lagi hari ini. Tentunya kita harus mendalami dan mengetahui ilmu-ilmu yang untuk mendapatkan kualitas diri kita supaya kehidupan kita ini selamat, kemudian bahagia, tentunya juga menuju dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Urusan jodoh, urusan yang sangat penting dan hampir semuanya pasti pada kepo ini masalah jodoh. Gimana sih tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Syam, Ustadz Maulana, bagaimana caranya kita menghadapi dan melihat keadaan supaya kita ini dapat jodohnya benar, dapat jodohnya yang soleh atau soleha. Sekarang kita ngomongin masalah aib. Nah, aib ini aurat. Sekali lagi, aib ini adalah aurat yang harus ditutupi. Aurat orang lain kita tutupi, apalagi aib diri kita sendiri. Padahal kita ini kan juga punya banyak kekurangan. Dan tanpa kita sadari sebenarnya Allah itu sudah menutup berbagai macam kekurangan-kekurangan kita. Allah itu sudah menutup berbagai macam aib kita. Allah kok yang cantumkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 19. Kalau orang itu suka mengumbar aibnya atau bahkan dia senang ketika orang lain mengumbar aib orang lain sehingga dia senang mendengarkannya, na'udzubillah min zalik. Al-Quran yang menyatakan bahwasannya sesiapa orang yang senang ketika dia mendengarkan ada ucapan-ucapan atau ada sesuatu yang keji, yang buruk, kemudian nampak. Nah inilah na'udzubillah min zalik, dia akan mendapatkan siksa yang amat sangat pedih di dunia maupun di hari akhirat. Na'udzubillah min zalik. Dan bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwasannya semua hambaku, mohon maaf, semua umatku dapat maaf. Semua umatku dapat maaf dari Allah Subhanahu wa taala kecuali al-mujahirin. 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 Al-mujahirin, al-mujahirin. Siapa itu al-mujahirin? Bukan al-muhajirin ya. Al-mujahirin. Al-mujahirin adalah orang-orang yang menjaharkan, menjelaskan, menerangkan yaitu kekurangan-kekurangan dirinya. Jadi pertanyaannya tadi, mau minang, mau menikah, belum menikah, ada aib-aib kekurangan yang di belakang? Ya. Jangan diceritain. Jangan diceritain. Kecuali apa? Kecuali kalau ditanya. Kalau ditanya jawab sejujur-jujurnya. Tapi kalau misalnya memang tidak ditanya, ya jangan disampaikan. Kenapa? Allah sudah tutup rapat kok aib kita. Dan juga banyak loh, Mas Soni subhanallah, berapa banyak orang itu yang sudah memaafkan calon pasangannya, calon istrinya, calon suaminya, sudah memaafkan masa lalunya. Jadi istilahnya udahlah kita mulai dari sekarang, dari nol lagi. Tinggal dari mulai sekarang ketika meminang, ketika akdun nikah, ke depannya jaga yang namanya kejujuran. Jadi kalau yang belakang
Allah sudah tutup kok, jangan kita buka-buka. Tapi tadi kecualinya itu. Kecuali kalau ditanya. Kecuali kalau ditanya. Karena kalau ditanya tentu kita jawab ya. Sesuai dengan kenyataannya. Pokoknya pesan baginda Rasul SAW. Iyyakum bisidqi. Ya, sesungguhnya jagalah, hati-hati, perhatikan. Kalau bisa kita harus menjadi orang yang jujur. Iyyakum bisidqi, hendaklah engkau menjadi orang yang jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Orang yang jujur pasti akan jalannya lurus, akan diberikan petunjuk-petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kalau mau menikah, kemudian ada sesuatu yang mengganjal dalam hati, Allah sudah tutup. Jangan dibuka, kecuali kalau seandainya memang ada pertanyaan dari calon nih berkaitan dengan hal itu, sampaikanlah apa adanya sambil kita bebenah diri. Kita minta kepada Allah, wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha, kita punya kesalahan di masa lalu, kita punya kekhilafan di masa lalu, ikuti kebaikan-kebaikan, insya Allah aib kita ditutup. Hari ini dan ke depan adalah kita. Yang ke depan biarkanlah masa lalu. Insya Allah. Hari ini dan ke depan adalah kita. Yang berlalu biarlah berlalu. Subhanallah. Tapi itu kan kalau mau menikah. Ya. Nah, Bagaimana kalau sebelum menikah kita harus tahu dulu kriteria perempuan yang baik buat kita seperti apa, kan harus tahu dulu. ini ada ciri-cirinya loh. Apa? Ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Mau tahu? Mau dong. Nanti. Nanti kita lanjut ya. Setelah yang satu Setelah ini. yang satu Kalau ini. gitu jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Nggak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.